Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast. Masih bersama gue Faiz Riunyan dan Halo, see you di sini. oke, kita kembali lagi ke salah satu konten yang dibuat khusus untuk YouTube, yaitu adalah Best of Season anime terbaik ya. Kalau begitu kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Oke, jadi sebelum dimulai ya, seperti biasa, gue mau mengingatkan kepada teman-teman semua untuk dengerin Pokasi Podcast. Ada di Spotify, YouTube, YouTube Musik, dan juga Apple Podcast, di mana kami sudah berjalan 4 season, dan yang terbaru kemarin itu adalah episode 5 ya. Yuk. Oke, terus kami juga punya media sosial yang bisa kalian follow. Silakan di Instagram ada @pokasi.podcast. Terus di X atau Twitter, Blue Sky dan TikTok ada di @pokashi podcast ya. Walaupun nggak terlalu sering update tapi nggak apa-apa lah. Silakan follow aja. Terus juga kalau misalnya teman-teman suka sama konten yang kami bikin di YouTube, jangan lupa like, share, dan subscribe video-video kami, oke? Ya, kalau begitu kita langsung saja mulai pembahasan tentang Best of Season atau anime, soundtrack, dan waifu terbaik untuk kali ini adalah musim panas 2025. Jadi pas kita rekaman ini sekarang, mayoritas sudah pada selesai ya saya? Udah pada tamat ya? Ya, eh kalau kayaknya beberapa minggu depan sih terakhir. Ya, ada soalnya ada beberapa yang 13 episode ya. Tapi yang 12 Ya, episode rata-rata udah minggu ini sih. Pas kita rekaman ini rata-rata ya udah ada yang udah tamat, ada yang kayak baru besok besok setelah kita rekaman nih baru baru tayang episode terakhirnya atau nanti malam gitu kan. Ya, pokoknya sudah memasuki di episode terakhir lah untuk anime musim panas dan kami tentu saja di sini akan membagikan siapa yang terbaik menurut kami ya. Enaknya dimulai dari apa ya? Soundtrack soundtrack, kali ya. soundtrack. Soundtrack ya. Biasanya ya gue agak lupa sih. Soundtrack duluan ya. Oke, jadi untuk soundtrack terbaik di anime musim panas 2025 menurut lu siapa sih? Oke, untuk soundtrack seperti biasa gue selalu ada kontenernya. Hmm. Cuman eh gue baru nyadar kalau ternyata lebih sering kita tuh nyebutinnya opening. Nah, Ending tuh agak jarang dan sayangnya di musim ini yang endingnya bagus ada sebenarnya, cuman karena eh apa ya? Gue udah bilang kalau misalkan buat gue tuh bukan cuman lagunya aja yang dilihat tapi emang sequence opening atau endingnya yang dilihat. Nah, sayangnya lagu endingnya bagus tapi sequence-nya agak kurang gitu. Jadi nggak bisa gue masukin. Nah, di sini kontainer gue tuh ada 4. Yang pertama tuh ada openingnya Takopi, yang judulnya Happy Lucky Capi yang dibawain sama Ano. Terus ada opening season 2-nya Dadadan yang dibawain sama Aina The End, judulnya Kakume Docho. Openingnya Arnek Rise from Ember yang dibawain sama Reona, judulnya End of Day. Sama uh, yang jadi pemenangnya, yang gue pilih sebagai best soundtrack untuk Summer 2025 tuh ada di openingnya City Animation yang dibawain sama Riho Furui, judulnya Hello. Ini kenapa gue masukin karena sebenarnya dari 4 tadi, ini tuh yang secara sequence-nya sebenarnya biasa aja. Nggak sebagus yang 3 sisanya. Malah kalau mau dibilang yang paling bagus secara sequence menurut gua tuh yang punyanya Dada dan apalagi yang bagian eh POV Okarun yang dari sudut pandang kacamata itu cukup menarik. Cuman kenapa gua pilih yang openingnya City Animation ini karena setiap openingnya diputar, awalan dari lagunya tuh ini harusnya lagunya happy, cuman gue tahu kalau ternyata lagu ini tuh pesannya bukan cuman tentang happy-nya tapi tentang pertemuan kembali gitu. Dalam artian misalkan
sama teman lama gitu, udah lama nggak ketemu, terus pas di reunian tiba-tiba ketemu. Nah, lagu ini tuh masuknya ke sana Hmm. jatuhnya. Jadi lagunya kesannya happy, tapi dari nada sama pembawaannya tuh lebih ke eh apa ya namanya ya? Bukan sedih tapi menyentuh gitu. Dan setelah gue lihat di versi fullnya, ternyata memang lagunya tuh cukup menyentuh itu. Kenapa gue milih untuk jadiin ini yang pertama karena itu tadi begitu lagunya diputar dan openingnya muncul, apalagi kan dibuka openingnya Siti itu dengan POV kota, terus langit yang kameranya naik ke atas gitu. Nah, itu entah kenapa cocok aja sama lirik awalnya gitu. Dan biarpun animasinya simple, tapi justru simpelnya animasi dari openingnya Siti ini yang bawa vibe lagunya tuh lebih dalam dan lebih ngena buat gue aja gitu. Jadi entah kenapa dia lagu kadang bikin happy, tapi kadang bikin apa tadi? Bukan sedih, terharu, cukup Hmm. menyentuh gitu bagi gue. Itu sih kalau dari gue untuk soundtrack terbaik di Summer 2025 ini. Oke, nah kalau gua sejujurnya untuk musim ini nggak apa ya, nggak benar-benar dengerin semua gitu loh. Biasanya tuh gua kalau udah menjelang kita bikin konten ini, gua tuh cari dari anime-anime yang gue tonton, terus opening endingnya gue dengerin full semua gitu. Nah cuman untuk musim ini gue karena udah ada dua kontender sebenarnya, udah ada dua kontender, jadi udahlah yang lain mah nggak usah gitu kan ya. Gue maksudnya udah denger sekilas, ya maksudnya sekilas waktu nonton kan di apa gue dengerin openingnya dan endingnya sekilas, terus udahlah ini aja yang emang yang gue pilih sekarang nih gitu, yang udah fix jadi yang menurut gue soundtrack terbaik untuk musim ini. Nah terus juga gue mau mencoba untuk di best of season ini itu nggak ada judul yang sama kecuali kepaksa. Jadi gue coba cari dulu kayak misalnya best soundtracknya siapa, dari anime apa, best waifu-nya dari anime apa, terus best animenya siapa gitu. Nah ini gue mencoba untuk tidak ada judul yang sama gitu. Walaupun sebenarnya musim ini gue sebenarnya pengen banget all in gitu kan ya sih ya. All in dari soundtrack, dari waifu, dari anime itu satu judul yang sama tadinya, cuman udahlah gue coba dulu cari yang beda-beda animenya dan kebetulan memang ada dapet gitu kan ya. Jadi untuk contender di best soundtrack gue itu openingnya My Dress Up Darling season 2 yang dinyanyikan oleh siapa? Spira Spika ya. Ya, Spira Spika judulnya Auto Kirameki. Kalau nggak salah Spira Spika yang juga nyanyiin openingnya season 1 ya? Jujur gue lupa. Kalau gua nggak salah ya. Kalau gua nggak salah sih, gue lupa juga. Soalnya bukan ending. Kalau ending kan si Akari Akase itu yang season satunya. Yang endingnya. Nah, itu jadi oh iya bener ini gue cek Spira Spika yang nyanyiin bawain opening season satunya juga. Nah, itu cuman karena My Dress Up Darling sudah ada di apa kategori lain di sini. Jadi gue memilih untuk ini ending cuy. Biasanya kan opening ya. Kita tuh Iya. biasanya opening. Nah ini gue kebetulan untuk di best soundtrack gue itu ending dari endingnya anime With You and the Rain, yaitu lagunya dari Kei Sugiwara yang berjudul Field. Nah gue eh lebih suka si lagu endingnya justru daripada openingnya. So untuk With You and the Rain, dan jadi kan itu tadi dipilihannya di antara dua itu karena si My Dress Up Darling udah pasti masuk di salah satu kategori, maksudnya di kategori selain soundtrack ya. Jadi gue ya udahlah untuk yang lagunya Spira Spika tidak gue masukkan sebagai best soundtrack gue. Jadi untuk best soundtracknya itu endingnya
With You in the Rain. Gitu kalau gua. Oke, itu dari soundtrack. Kita langsung sekarang ke waifu. Yang mana dari gua dulu ya. Waifu gua kontendernya ada 4. Ntar gue lupa aja sih namanya siapa aja ya. Gue lupa lagi. Waduh. Yang pertama kontender yang pertama yang sebenarnya pengen banget gue jadiin best waifu gue. Cuman lagi-lagi karena judulnya sudah pasti masuk di kategori lain, jadi nggak gue masukin. Itu ada kontender yang pertama itu ada Kasai Seira dari My Dress Up Darling season 2. Itu kenapa gue seneng sama dia waktu momen dia tuh kan sebenarnya supporting karakter yang jarang dapet scene kan sebenarnya. Dia jarang dapet istilahnya screen time. Nah, cuman ada satu momen di mana ketika persiapan beauty contest. Gue lupa episode berapa itu ya. Yang si Seira bersinar di situ. Dia tahu bagaimana cara membuat si mawar pelangi yang bakal dipakai si Kitagawa Marin di beauty contest. Itu gua kepincut sama bagaimana cara ngomong dia gitu. Cara ngomong dia yang kayak orang males tuh gak sih, kayak orang yang terlalu santai yang males gitu loh. Ngomong kalau butuh Hah? Ngomong kalau butuh aja. Iya, ngomong kalau butuh gitu kan. Cuman tetap ekspresif gitu, tetap ekspresif dan ya dengan gaya gyaru ya. Dengan gaya gyarunya walaupun gak yang terlalu kelihatan kayak Marin gitu kan ya. Nah, itu gue senang banget di momen ketika dia bikin si mawar pelanginya, walaupun ya udah waktu dia bersinar tuh cuma di situ aja, selebihnya dia cuma bener-bener kayak cameo doang gitu, muncul dikit-dikit dan ngomongnya juga dikit-dikit. Bahkan di season ini pertama dia muncul tuh dia ngomongnya biasa gitu, kayak masa kayak ngobrol biasa lah. Begitu dia muncul di scene yang soal mawar itu, ternyata gaya ngomongnya tuh seperti itu gitu, seperti orang malas, tapi justru di situ daya tariknya gitu, keunikannya menurut gua. Nah, itu kontender yang pertama. Terus kontender yang kedua adalah siapa namanya, Ren ya, yang dari With You in the Rain. Salah satu temennya Fuji, karakter utama, yang dia itu sama agak mirip si Seira sebenarnya. Dia lebih ke easy going gitu. Orangnya bagaimana cara dia ngomong tuh lebih ke kayak ya udah orang yang easy going, orang yang santai gitu ya. Nah, gue kalau walaupun emang ya masih lumayan lah untuk screen time-nya, dia masih lumayan banyak gitu kan ya. Karena emang temen deketnya si karakter utama gitu kan. Dan gue senengnya situ ya karena itu, salah satunya ya karena itu juga sih, bagaimana dia berkomunikasi gitu. Dia yang sangat ya terlihat sangat easy going dibanding teman-temannya gitu. Dibanding dua karakter lainnya gitu kan. Si Fuji itu karakter utamanya tuh punya 2 teman deket. Nah, salah satunya si Ren. Nah, Ren ini yang jadi contender waifu gua. Terus yang ketiga, contender waifu gue yang ketiga itu dari anime The Fragrant Flower Blooms with Dignity atau Kaurohana wa Rintosaku ya. Alias anime Mai Kisah. Tapi yang jadi contender gue bukan My Istri, tenang aja. Yang jadi contender di anime itu justru gue lebih ke ibunya si Rintaro.
Nah ini kenapa gue menjadikan kontender best waifu? Karena gini, gue melihatnya bukan karena dia ibu-ibu ya. Bukan karena dia ibu-ibu, bukan. Tolong, jangan. Meskipun saya memang suka tipikal cewek anime yang dewasa, tapi bukan karena itu. Gue melihat justru dari sisi di mana ibunya Rintaro tuh sangat suportif terhadap Rintaro gitu. Eh maksudnya gini, kalau misalnya gue melihat anime lain yang temanya mungkin romance gitu kan atau romcom, itu antara memang ibunya sangat menyebalkan dalam artian ya kayak terlalu apa sih? Eh apa ya istilahnya ya? Protektif. Eh lu nonton ini kan The Angel Next Door Spoil Me Rotten, Mhm, ibunya si siapa Fumine ya? Siapa sih karakter cowoknya? oke. Dibilang bukan protektif kayak terlalu apa ya? Ikut campur lah gitu. Tapi ikut campurnya yang menurut gue agak sedikit eh, terlalu pushy gitu. Astagfirullah. Bukan maksudnya terlalu menekan gitu, push yang ya beda lah kalau misalnya atau yang memang tidak tidak memperlihatkan kepedulian dia dalam artian ya udah cuek aja gitu biasa aja gitu kayak kalau ya maksudnya kalau yang kayak si Amine ya apaan Amane ibunya Amane yang di The Angel Next Door Spoils Me Rotten kan kayak yang terlalu wah gimana gitu ya tipikal orang tua yang kayak ya dibilang memanjakan anaknya juga nggak terlalu memanjakan sih cuman beda. Nah sementara sih kalau gue lihat ibunya Rintaro ini bahkan alasan dia ngewarnain rambutnya itu karena demi si Rintaro gitu. Dan itu kan ya mungkin dramanya juga di situ ya, yang genre dramanya gitu. yang Seiyu protes kenapa ini ada genre drama tapi mana dramanya. Nggak ada itu, nggak ada. Nah, nah itu gue melihatnya tuh suportif walaupun memang kayak ya mungkin si Rintaronya belum menyadari gitu kan kayak yang dibilang sama si bapaknya dia kan kalau dia mungkin gak menyadari tapi ya itu gue melihatnya bagaimana si ibunya Rintaro tuh bener-bener peduli sama anaknya gitu bener-bener merasakan ya nih anaknya si Rintaronya kan sampai udah nyerah gitu loh udah give up sama keadaannya dia ya ibunya tuh kayak berusaha nah ketika si Rintaro akhirnya pengen ngecat rambut pengen bahkan ketika pertama kali dia bilang aku pengen ditindik dan dicat rambut ibunya adalah orang pertama yang mendukung gitu di situ sih gue kena langsung apa maksudnya di situ langsung wah iya harusnya memang seperti itu walaupun gini sebenarnya itu kan bukan sesuatu yang benar gitu kan ngecat rambut ditindik apalagi masih anak sekolah gitu kan ya sebenarnya kalau secara moral cuman karena si Rintaro ibunya itu melihat Rintaro itu sudah menyerah terhadap segala hal dia udah nggak mau punya ambisi lagi istilahnya atau udah nggak mau punya keinginan tiba-tiba si Rintaro mengatakan apa bilang ke ibunya menginginkan sesuatu dan ibunya adalah orang pertama yang mengiyakan gitu loh gue melihatnya dari sisi itunya sih bahwa ibunya tuh sangat peduli gitu sama dia sampai akhirnya ibunya juga ikutan ngecat rambut gitu jadi kuning juga kan jadi pirang juga nah karena itu nah di situ gue melihat bahwa ini ya walaupun dia ibu-ibu gitu tapi tolong jangan lihat ibu-ibunya di situ gue merasa oh ini bisa menjadi waifu terbaik tapi gue akhirnya memutuskan untuk sedikit apa ya subjektif bukan subjektif sih ya lebih ke gue pengen mempromosikan
si anime ini yang menjadi waifu terbaik gue tuh animenya pengen gue promosiin gitu sih. Makanya ini gue pilih dia sebagai best waifu, yaitu ada namanya Aratonagi dari anime Ruri Batubara. bukan. Ruri Rocks ya, atau Ruri no Hoseki kalau judul Jepangnya. Nah, kalau si Nagi, Aratonagi itu kenapa gue pilih jadi best waifu, salah satunya juga karena dia itu dia kan anak kuliahan ya. Sementara Ruri itu kan anak SMA walaupun tidak terlihat kayak anak SMA ya. Iya kan? Nah, Eh, dari ukuran badannya, terus dari bagaimana sikapnya itu, Ruri itu terlihat kayak bocil SD yang apa sih, yang tantruman gitu. Padahal dia anak SMA. Cuman dia ketemu Nagi yang bener-bener sebenarnya orang asing gitu kan di awal, terus tiba-tiba si Ruri itu kayak, gue pengen ikut dong gitu, pengen nyari batu, ikut nyari batu. Dan Nagi membuka tangan selebar-lebarnya gitu. Ya udah, ayo ikut aja sama gua. Dan dia juga, walaupun si Ruri sangat menyebalkan, tapi Nagi itu sangat mengayomi gitu loh. Mengayomi si Nagi. Si Nagi. Kebalik ya tadi ya. Nagi itu mengayomi Ruri. Jadi si Nagi itu benar-benar mengayomi Ruri, benar-benar mengajarkan dia, yang tadinya mungkin gue di awal ngelihatnya kayak ini nyebelin banget sih si Ruri, bener-bener kayak apa, bocil kematian gitu. Tapi si Nagi bisa dengan sabar menjelaskan, terus menerima, tidak menolak Ruri yang, jadi itu benar-benar harusnya kalau gue melihat sisi Nagi itu adalah orang-orang yang seharusnya di suatu komunitas ada orang baru yang pengen masuk, dan mungkin awalnya dia kayak sotoy atau gimana, tapi dia tetap mencoba membuka tangan selebar-lebarnya untuk, ya udah ayo sini, gua ayomin nih, kalau misalnya lu ada salah gue benerin gitu loh. Gue melihatnya dari sisi itu sih kalau si Aratonagi itu. Jadi apa, di situ gue akhirnya memutuskan, ya udah Aratonagi aja, selain karena gue emang pengen promosiin, karena ya jarang-jarang juga gitu anime yang bertema tentang mineral batu. stone, tentang batu-batuan gitu. Makanya ya udahlah gitu. Soalnya kalau misalnya gue milih ibunya Rintaro dengan tadi penjelasan gue yang sebenarnya harusnya dia yang jadi, tapi gue melihatnya kalau The Fragrant Flowers Bloom Sweet Dignity itu sudah umum, maksudnya umum tuh genre dia tuh sudah umum, romance drama gitu kan ya, sudah banyak gitu. Sementara untuk Aratonagi, animenya Ruri Rocks atau Ruri no Hoseki itu sangat jarang yang seperti itu, yang edukasional tentang batu-batuan. Makanya gue akhirnya memilih Aratonagi sebagai best waifu gue. Selain memang karena ada faktor pendukungnya ya, bagaimana dia bisa mengayomi si Ruri dan temannya itu, ya kayak ya dia tuh bener-bener mendukung kalau Ruri itu suka batuan, ini harus gue dukung supaya jangan sampai dia apa ya, dia menjadi tidak suka lagi dengan batuan gara-gara tidak diterima gitu, tidak diterima dengan lapang dada keberadaannya dia gitu, walaupun di awalnya menyebalkan gitu. Itu sih kalau gue sih. Kalau lu banyak nggak contender waifu lu musim ini sih? Ya, kebetulan sama, ada 4 juga. Dan lucunya adalah tiganya itu depannya dari W. Oh iya, Waguri. Waduh, kenapa ke sana ya? Kan W juga, my istri. Aduh, bukan. Halo, halo, halo. Jadi ada 4 kontainer itu, ada 4. Yang pertama, ini sebenarnya gak lucu untuk dijadikan sebuah kontainer waifu karena karakter cewek ini, makhluk ini ada di judul yang notabene Shoujo Ai. Hmm. Ini
gue masukin contender. Menurut gue masuk contender karena jadi karakternya namanya ini Amori Renako, MC utamanya di Watanabe. Ini kenapa gue masukin sebagai contender karena yang menarik adalah biasanya kalau misalkan ceritanya harem tuh kan kadang MC-nya eh, nyebelin dalam artian dia pingin ke si ini, tapi pingin ke itu juga kan. Hmm. Dan dia tuh kadang nggak terlalu mikirin dampaknya kalau dia ke si A, si B gimana. Umumnya kan gitu tuh kalau harem yang MC-nya cowok. Iya. Nah di sini menariknya adalah Renako ini dia tuh aduh dia tuh tariknya sama cewek yang lain. Tapi ada yang ngedeketin dia dan ada lagi yang lain gitu ya, yang seperti harem pada umumnya gitu. Tapi dia mikirin banget gimana caranya supaya si mereka ini nggak saling tersakiti gitu karena ya mereka tuh semuanya temenan satu grup itu. Dan menurut gue cukup menarik karena dia mikirin bukan cuman dampaknya ke dia, tapi dia mikirin juga si dampak ke karakter-karakter yang dalam putih masuk ke haremnya dia itu. Itu kenapa gue masukin. Terus kontender berikutnya ada ini huruf W yang pertama ada Wako Izumi dari City Animation. Ini gue masukin karena eh, dia ini adalah definisi karakter di mana eh, masalah itu nggak bisa masuk ke dia karena apapun yang dia lakuin selalu menguntungkan untuk dia. Bahkan semalas apapun dia, serendam apapun dia, entah kenapa dunia selalu baik sama dia. Lagian karena ini anime komedi, parodi dan komedi. Hmm. Jadi jatuhnya entah kenapa kerendemannya Izumi Wako ini kesannya tuh apa ya? Dia bahkan kayak cuman motoin apapun tiba-tiba dapat juara satu, bikin manga ngikutin konsep dari mangaka yang dia favoritin tiba-tiba jadi bestseller. Entah kenapa kerendeman dia dan kemudahan dia tuh fun aja untuk diikutin gitu walaupun dia bukan tokoh utama. Tokoh utamanya yang lain tapi dia sidekick keduanya tokoh utama gitu. Jadi cukup sering muncul dan setiap dia muncul entah kenapa momennya bikin seru aja gitu. Nah, itu yang kedua. Terus kontender yang ketiga adalah nah, ini huruf W yang kedua dan ini berasal dari China. Ya, jadi yang ini cici-cici. bukan bukan cewek Jepang. Jadi ini dari apa ya? Dari To Be Hero X tapi bukan hero. Ini jatuhnya NPC. Tokoh sampingan yang seingat gue muncul di episode 13 sampai episode 19. Jadi di arc-nya Loli, Ghostblade sama The Jonis. Ya, harusnya di 3 arc itu. Jadi NPC ini namanya Wang Nono. Jadi dia temennya Loli yang di penelitian itu. Ini kenapa gue masukin karena walaupun cerita utama jadi 3 hero itu entah kenapa Nono ini dia punya peran di dalam situ gitu karena enggak jadi itu spoiler. Eh Tar gimana ya? Biar ke spoiler. Eh pokoknya dia secara building karakter menarik, apalagi dia waktu pertama dikenalinnya kan kayak orang polos yang ternyata setelah kenal Loli wujud wujud lagi sifat aslinya keluar dan itu cukup menarik aja gitu dan apa ya? Waduh gimana ya tanpa spoiler ya? Nih, jangan dong kalau Ya, spoiler dong. ya makanya padahal NPC loh ini. Iya, NPC yang nggak harusnya nggak terlalu ngaruh ya. Eh, Iya, gimana ya? Maksudnya dia NPC yang cuman muncul di 3 arc itu tapi ya tapi gitu lah ya. Ya Hmm. pokoknya itu yang ketiga tadi. Dan kontender terakhir sekaligus yang menang ini huruf W yang terakhir. Ini dari anime pendek yang tayang di musim ini. Jadi ada Wada, Just Wada. Nggak ada nama keluarga atau nama lainnya. Cuman Wada doang namanya. Hmm. Ini dari animasi Tomorrow at the Food Court. Ini kenapa gue uh, pilih sebagai yang nomor satu adalah karena seingat gue udah 2 kali memasukkan karakter batu, batu bukan batu yang Faiz tadi, tapi karakter yang emang keras kepala. Tuh seingat gue udah 2 kali dan gak pernah menang gitu, karena
ada yang lebih menarik. Nah, cuman di sini gue jadiin wadah yang pertama tadi sebenarnya itu karena karakternya batu. Dia bisa dibilang agak mirip sama Rurinya di Ruri Rock tadi. Cuman bedanya adalah kalau Ruri itu kan masih kelihatan kayak anak-anak banget gitu walaupun dia anak SMA. Hmm. Nah, kalau si Wada ini dia batunya tuh emang kerasa kayak batu anak batu. Gimana? Sifat keras kepalanya tuh emang kerasa keras kepalanya anak SMA gitu loh. Jadi kayak misalkan dia ngomong-ngomong, ini tuh harusnya gini gini gini, terus temannya ngomong, tapi kan gini, terus dia tiba-tiba, oh iya ya bener juga. Nah itu entah kenapa setiap momen gitu ya tuh seru aja gitu. Ditambah kan dia salah satu MC-nya gitu dan karena kebatuan dan kenapa kebatuan sih? Karena keras kepalanya dia dan responnya dia yang menarik tuh menurut gue cukup fun untuk jadiin dia sebagai best waifu di musim ini karena itu dia bawa ceritanya bagus, terus ekspresinya banyak sesuai. Kalau misalkan mau sesuai sama yang musim lalu siapa ya? Yang dari Mono. Itu kan gue pilih karena ekspresinya banyak. Hmm. Nah ini Wada pun sama, ekspresinya banyak tapi eh walaupun ekspresinya nyebelin, entah itu batu dan randomnya. Tapi entah kenapa ini karakter asik aja untuk ditonton gitu. Dan walaupun cuman berapa ya? 6 episode apa 8 ya? Antara itu pokoknya. Tapi kesan karakter itu masih gue inget gitu sifatnya kayak gimana dan kebiasaannya kayak gimana itu kenapa gue jadiin sebagai best waifu di musim ini itu Ya, ya, ya. Menarik ya. sama-sama Dan batu tuh. iya sama-sama batu, cuma yang satu batu bara gitu kan. Soalnya Ruri kan ada Ruri Sinaga. Nah, ini Ruri batu bara eh, kita menyebutnya. Nah, jokes aside aja ya. Ya, jadi begitu untuk yang waifu ya. Kita berdua punya alasan masing-masing kenapa dia menjadi kontender dan akhirnya memilih untuk jadi waifu ya. Dan kita akhirnya memasuki kategori terakhir yaitu anime terbaik musim panas 2025 yang mana kayaknya teman-teman yang dari tadi sudah mendengarkan dari kategori soundtrack dan waifu udah bisa menebak anime terbaik gua apa, jadi lu dulu aja sih. Anime terbaik musim summer 2025 menurut lu apa sih? oke ini biar gak lupa kayak sebelumnya jadi sesuai yang Faiz bilang memang gue setiap musim cukup banyak nonton jadi berdasarkan catatan gue di musim kemarin summer 2025 Hmm. total judul yang gue tonton adalah 62 judul Waduh, di banyak mana banget. 26-nya gue drop. Di Hmm. kalau di catatan sini sih rata-rata di episode 1 sampai 4 gue dropnya. Dan 36-nya gue tonton sampai tak tamat. Cuman 36 ini tuh bukan 36-nya yang baru di summer. Beberapa ada yang core 2 dari musim spring. Jadi harusnya sih jatuhnya nggak sebanyak itu. Cuman karena entah kenapa yang musim spring itu banyak yang 20 episode. Jadinya kesannya di summer tuh banyak banget gitu. Nah, terus kan di most anticipated yang musim summer ini kita kan bawa 5 judul juga tuh. Hmm. Nah, mungkin gue akan sebut kalau ternyata 5 judul yang gue sebut sebelumnya tidak cukup memuaskan untuk jadi contender top di top di best summer ini karena di gue kontendernya ada 4 lagi di mana duanya betul memang yang tayang di musim summer. Cuman dua sisanya tuh yang apa ya core 2 dari musim springnya gitu dan di 4 ini tuh gak ada judul yang muncul di most anticipated yang kemarin jadi gak sesuai sama apa yang diantisipasi di musim sebelumnya gitu sorry di awal musim. Nah jadi kontenernya ada 4. Yang pertama tuh ada Summer Pocket ini kayaknya gue nilainya bakal satu seri full aja gitu dari 1 sampai 26 biarpun episode 26-nya belum.
Minggu Hmm. depan harusnya 26-nya. Jadi nggak gue nilai dari 13 sampai 26, tapi emang dari 1 sampai 26. Ini gue masukin sebagai kontainer karena yang menarik adalah dia kan dari visual novel. Nah, biasanya kan game dari visual novel tuh diadaptasinya cuma satu rute doang tuh. Nah, di sini tuh mereka nggak adaptasi semua rutenya. Itu kenapa episodenya sampai 26. Dan yang rute terakhir atau arc terakhirnya tuh kebetulan secara premis tuh agak mirip sama eh apa Clannad After Story tentang anak dan orang tua gitu. Nah, ini gue masukin karena tadinya gue berharap kalau yang disajiin di Summer Pocket tuh bisa setara sama apa yang didapetin di apa Clannad After Story dulu gitu. Dan apakah bisa senempel itu, ternyata yang di Summer Pocket itu menurut gue kurang gitu. Dia momennya ada, momen sedihnya ada, dan gue paham mau dibawanya kemana, cuman apa ya, gak semenyentuh dan seberbekas adegan padang rumputnya di Clannad Love Story. Jadinya gak bisa dijadiin sebagai yang terpilih gitu, tapi tetap masuk kontender karena uh, gue suka cara mereka ngemas semua rute dalam satu season. Dan setiap apa rutenya tuh cukup punya pesan masing-masing gitu, dan itu gue cukup bisa nangkep pesannya gitu. Itu yang kontender pertama. Terus kontender kedua adalah eh, judul dari apa ya? Judul itu udah sempat muncul terus malah dari soundtrack sama waifu tadi. Jadi kontender keduanya tuh ada City the Animation. Hmm. Jadi gue masukin karena biarpun gue nggak inget semua cerita dan adegannya Nichijou, cuman di City the Animation ini yang bikin gue fun adalah selain tadi yang opening dan karakternya gitu, yang bikin gue fun adalah bagaimana cara mereka mainin si scene dan animasinya gitu. Yang memang simple gitu, nggak sekompleks anime action atau anggaplah Mono yang musim-musim lalu gitu, yang punya beberapa adegan yang secara animasi bagus banget itu. Nah, di City ini jatuhnya simple, tapi eh kalau kalian lihat tuh, kalian tahu kalau orang yang ngerjainnya tuh emang fun ngerjain anime ini gitu, dari segi animasinya atau dari segi pewarnaannya gitu, dan emang fun untuk diikutin gitu. Ditambah lagi momen yang paling gue suka adalah ketika mereka bikin banyak adegan dalam satu panel gitu. Jadi ada kayak kotak-kotak di postingan IG gitu. Sorry, di profil IG. Hmm. Pokoknya ada 6 sudut pandang sih gitu. Dan 6 sudut pandang itu 6-6-nya gerak semua, dan in the end mereka ketemu dalam satu titik gitu. Dan itu menurut gue cukup menarik dari segi penceritaan dan animasi gitu. Walaupun jadinya dalam satu waktu yang sama kita harus lihat 6 adegan yang beda dalam satu gambar sekaligus. Tapi itu cukup asik aja gitu, jadinya maju mundurin apa waktu untuk melihat setiap detail adegannya. Terus kontender ketiga ini lanjutan core dari Spring juga. Ada Donghua kali ini, To Be Hero X. Ini sama, gue bakal nilainya dari 1 sampai 24 juga, karena kalau based on wawancara sama direkturnya, sama Paman Haulin, katanya emang yang season 1 ini jatuhnya tuh prolog doang gitu. Dan kalau cuman dinilai dari 1 sampai 12 doang, emang nggak akan paham kalau ceritanya gimana. Dan ini tuh cukup mirip sama gimana caranya dia apa ya, adaptasi atau bikin ceritanya link klik dulu. Memang kesimpulannya tuh ada di akhir banget gitu. Di akhir dari sini tuh emang di episode terakhir. Dan To Be Hero X pun sama, kesimpulannya di akhir. Dan menurut gue cukup menarik karena ternyata story kedepannya tuh bakal jadi, ternyata cukup luas gitu. Jadi gimana ya, jatuhnya layaknya game gacha gitu, yang di awal kita dikasih lore bomb banyak banget. Nah, To Be Hero X tuh kebetulan sama. Di anggaplah 10 episode pertama tuh kita dijejalin lore bomb yang cukup banyak gitu. Yang di lanjutannya masih ada lore bomb juga, cuman setelah arc yang terakhir atau setelah yang tower itu, lupa gue episode berapa, 2
19 apa 20 gitu. Nah, setelah di situ ternyata kejawab semua kalau semuanya tuh berhubungan dan urutannya kayak gimana gitu. Ditambah lagi kan mereka emang bikin ini juga urutan timeline setiap episodenya karena ceritanya kan mundur tuh dari episode 1 sampai episode terakhir tuh. Nah, itu cukup menarik dan gue suka aja sih, cuman gak bisa jadi pemenangnya karena pemenangnya tuh entah kenapa ini kayak udah saklek dari awal aja gitu, udah pasti dia yang menang. Jadi yang menang adalah eh, The Gotti, The Gotti Hmm. apa The Goat gitu. Jadi yang menang tuh Takopi no Genzai yang cuma 6 episode. Ini kenapa menang karena mungkin gue bisa bilang dengan singkat, ini saking bagusnya gue harus beli 2 volume manganya, itu saking gue suka. Dan saking gue suka pun bahkan gue inget adegan episode 4 tuh detail banget dari enggak dari awal sampai akhir, tapi gue inget beberapa sequence yang terutama ketika adegannya pakai sudut pandang orang pertama gitu yang first person view. Nah, ini gue masukin sebagai base-nya Summer karena secara gimana ya, jadi itu kenapa gue bilang gue gak terlalu suka sama cerita panjang, karena kadang cerita panjang tuh jatuhnya terlalu dipanjang-panjangin dan solusinya tuh udah dapat di awal tapi mereka panjang-panjangin dan jadinya solusi yang gak jelas gitu. Nah, di Takopi ini dengan cukup 6 episode eh kita tuh bisa dapat banyak POV dan sudut pandang tentang problem yang ada di Takopi. Dan ketika udah beres animenya tuh di episode terakhir, eh gue suka gimana mereka ngebungkus supaya kita yang nonton tuh mempertanyakan apa yang sebenarnya jadi masalah di Takopi selama ini dan gimana cara kita ngadapin masalah yang ada di situ gitu. Jadi Takopi ini bikin gue mikir tentang dampak dari apa yang muncul di adegan Takopinya itu gitu, baik dari episode 1 sampai penutup di episode 6, dan cukup berkesan dan mungkin ini akan jadi anime of the year-nya gue tahun ini ya, karena sejauh ini nggak ada yang bisa ngalahin Takopi. Karena gini ya, bukan cuman story-nya doang yang mungkin secara story nggak terlalu sewah itu, tapi eh, makna sama apa yang didapat setelah nonton Takopinya tuh lebih dalam dan lebih berbekas aja gitu buat gue. Jadi bisa teringat kalau misalkan Takopi adalah sebuah cerita yang merubah sesuatu gitu. Dan secara animasi pun karena ini cuma 6, jadinya para staff animatornya tuh bisa apa ya, mereka bisa berekspresi untuk menceritakan sudut pandang yang mereka terima dari si Takopinya gitu. Karena kayak contoh judul openingnya aja kan tadi Happy Lucky Chappy kan. Itu dari nadanya kelihatan kayak lagu happy memang, tapi apa ya, gue suka bagaimana mereka menggambarkan ironi dari kebahagiaan itu sendiri sih. Ya pokoknya gitu sih. Pokoknya lebih baik ditonton sih untuk Takobi itu karena apa ya, ini tuh anime yang secara dilihat dan dirasain tuh bakal beda karena ada makna masing-masingnya gitu. Mungkin itu kalau dari gue. Hmm. Panjang. Iya, iya, iya. Kalau gua untuk anime musim ini yang terbaik, seperti yang tadi gue bilang, kemungkinan besar udah bisa nebak ya, karena dulu itu tuh di kategori soundtrack dan waifu hanya jadi kontender gitu. Yaitu adalah My Dress Up Darling season 2. Eh, karena memang gak banyak di apa ya, di musim ini yang gue tonton tuh mungkin sekitar 9 judul kok gue nggak salah. Yang mana 2 udah gue drop, 3 malah ya kalau nggak salah, 3 ya gue drop, apa 2 ya, lupa gue. 2 gue drop. Jadi apa namanya, sisa 7 yang gue tonton 7, dan dari 7 itu yang menurut gue paling baik, yang paling gue suka ya My Dress Up Darling season 2. Padahal kan nggak masuk tuh di most anticipated musim ini ya, musim summer, karena memang sequel kan, jadi gue emang nggak masukin. Nah, kalau alasannya kenapa, gue lebih ke melihat di season 2 ini tuh
salah satunya adalah pengembangan karakter si Gojo Wakana. Karena kan ya dia kan bisa dibilang karena wah takut gitu kan orang-orang tahu kalau dia itu dianggap freak karena dia membuat boneka ya. Membuat boneka apa sih itu yang buat festival perempuannya, anak perempuannya kalau nggak salah Hinam apa sih, gue lupa nama festivalnya, gue lupa lah pokoknya itu. Dan ya ternyata kan di season 2 ini juga kita bisa melihat bagaimana lingkungan sekitarnya Gojo dan Marin itu apa ya, sangat komunikatif juga gitu sama mereka, yang membuat perkembangan karakternya si Gojo terutama ya. Perkembangan karakternya Gojo tuh ya salah satunya karena bagaimana interaksi dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Terus juga ada ya apa, bisa dibilang kayaknya lebih ekspresif gitu ya untuk yang season 2 ini gitu, lebih banyak. Salah satunya yang menurut gua unik tuh, lu inget gak sih saya yang momen si Seira, lagi-lagi Seira ya, yang bikin mawar itu ketika dia mengajarkan caranya, itu kayak Heeh. ada efek game fighting gak sih yang cut, Oh, ya iya, kan? iya. Yang cut terus mix, in, set ya gitu-gitu kan. Itu menurut gue juga tambahan yang sebenarnya tuh nggak perlu tapi menjadi hal yang unik gitu untuk di episode itu ya, terutama ya. Karena kan ya siapa sih gitu yang kepikiran lu anime romance tiba-tiba ada tambahan efek seperti itu gitu loh. Kan nggak penting banget sebenarnya, tapi justru gue melihatnya di situ menjadi menarik gitu. Ada ya konsep kayak gitu. Ditambah lagi memang walaupun apa ya, walaupun memang ceritanya kan ya tentang Gojo dan Marin, tapi di season 2 ini juga terlihat para NPC gitu. Supporting karakternya tuh ya sangat membuat ceritanya lebih hidup gitu. Lebih apa ya? Lebih banyak interaksi gitu kan dengan supporting karakter. Dan season apa pokoknya ditutup dengan baik juga sih menurut gue sih. Si My Dress Up Darling season 2 kan yang momen apa sih yang game Coffin itulah Heeh. yang mereka cosplay itu kan ditutup dengan teriakannya Akira. Ya pokoknya untuk musim ini yang terbaik menurut gua itu My Dress Up Darling season 2 yang menurut gua udah nggak ada lawan. Oke, jadi udah ya, kira-kira itu aja untuk konten best of kali ini di musim panas 2025. Oke, seperti biasa ya, jangan lupa buat teman-teman kalau misalnya kalian punya pendapat lain tentang soundtrack terbaik, waifu terbaik, dan anime terbaik tentunya di musim panas ini, silakan. Kalau mau berdiskusi silakan langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kalian barangkali punya pendapat lain, silakan berbagi. Kita berdiskusi di sana. Terus juga kalau misalnya teman-teman suka sama konten-konten yang kami bikin di YouTube, jangan lupa like, share, dan subscribe gitu ya. Terus juga jangan lupa dengerin Pokasi Podcast, hanya ada di Spotify, YouTube Musik, dan juga Apple Music. Kami sudah berjalan 4 season. Dan tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman kalau kami juga punya media sosial yang bisa di-follow. Di Instagram ada @pokasi.podcast, lalu di Twitter
Blue Sky dan juga TikTok itu ada Pokasi Podcast ya, walaupun masih jarang banget aktif, tapi ya mudah-mudahan nanti bisa diaktifkan. Oke lah kalau begitu. Sampai di sini dulu aja untuk konten best of season kali ini. Gue Faiz Riunyan dan Saya pamit. sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang berikutnya. See you again. Have a nice day guys. Bye-bye.